Bulan Muharram juga disebut sebagai bulan kasih sayang. Nah, ini maksudnya apa, Gus? Kasih sayang seperti apa? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pondok Pesantren Darussalam dalam acara Podcast Tren, Podcast Pesantren. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan saya ya, karena saya terus ini yang ditunjuk ya. Saya udah bilang ke Ais, ayo dong rekrut host, tapi nggak rekrut ini ya. Jadi saya terus ini. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Baik, saya sudah bersama Gus Sofi hari ini ya. Atau Ustadz Sofi ya. Apa kabar Ustadz Sofi? Baik, alhamdulillah. Terlihat cerah sekali hari ini. Mungkin weekend ya Gus ya? Iya, betul. Tapi biasanya weekend ngapain sih Gus? Weekend ya jalan-jalan sama anak-anak. Oh iya. Sama ketiga anak saya. Ya oke. Tapi selain sebagai dosen sebenarnya jenengan sebagai apa sih Gus di kampus itu misalkan? Kalau di kampus saya masih staf di LPPM YIN Purwokerto ya. Kalau di masyarakat saya sebagai takmir Masjid Unsud itu. Masih termasuk. Oh, masih sampai sini. Sampai sekarang masih. Oh, iya luar biasa sekali ya. Berarti dari dulu memang nggak jauh-jauh dari Primus ya. Primus ya, Pria Musola. Pria Musola ya. Iya. Yang kemarin disindir bukan disindir di. Ya saya sampaikan di pengajian. Primus, Pria Musola. Lewat apa? Nyepeda lewat apa ya Gus? Yang lewat Stadion Brawijaya. Stadion Brawijaya. Betul. Saya sangat tertarik dengan penasaran Gus, pengen ke sana. Kayak apa sih? Makanya perlu baca dulu itu disertasinya Gus Reza tentang keberagamaan kaum waria itu. Yang kemarin baru saja promosi doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya. Iya, oke. Tentang waria berarti ya? Tentang waria. Oke. 20 menit ke depan ini Gus, kita kurang lebih akan membahas tentang bulan Muharram. Ya, meliputi apapun tentang Muharram lah. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari bulan Muharram itu untuk kemudian dapat dijadikan pembelajaran atau nilai-nilai yang bisa diamalkan oleh subscriber kita ya, viewers kita. Dalam hal ini adalah santri Darussalam. Betul ya? Oke. Yang pertama ingin saya tanyakan Gus tentang bulan Muharram. Bulan Muharram ini kan bulan pertama ya Gus ya, dalam Hijriyah. Lalu apa keistimewaan bulan Muharram Gus? Kalau kita mengacu pada Al-Quran itu kan ada inna iddata syuhuri 12 syahro. Jadi Allah itu ya di dalam ayat itu ya inna iddata syuhuri indallahi 12 syahro. Ada 12 bulan. Yang kemudian dari 12 itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan itu adalah bulan-bulan yang istimewa. Oleh karena istimewa tentunya ibadah di bulan itu juga sangat istimewa. Termasuk juga larangan-larangan apapun yang ada di momen-momen yang istimewa itu juga sungguh ketat ya. Seperti misalkan kita ada momen misalkan 17 Agustus ya, apalagi tempatnya misalkan di Istana Merdeka. Wah, itu sangat ketat sekali, apakah aturannya bagaimana, terus kemudian larangan-larangannya itu juga bagaimana, itu sangat ketat. Jadi momen-momen besar itulah yang kemudian di dalam Islam itu dalam 12 bulan itu ada 4 momen besar bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum. Sehingga di sana keistimewaan bulan Muharram, di samping juga bulan Muharram itu adalah merupakan bulan pertama ya, bulan pertama di di tahun Hijriyah, tentunya juga menjadi bagian dari awal mula. Biasanya kan kita mengenal sesuatu itu kan awalnya baik dan akhirnya baik. Nah, itu yang menjadi patokan kita. Jangan sampai di awal kok kemudian buruk, ya kesananya itu biasanya
sudah gak jelas gitu. Makanya supaya awalnya baik di tahun ini, ya Muharramnya juga harus baik. Harus baik. Berarti bukan hanya karena bulan pertama saja ya, Gus? Iya, ya karena juga memang merupakan bagian dari sejarah ya, sejarah bahwa Muharram ini merupakan bagian dari awal mula tahun baru dalam Hijriah dan juga merupakan 4 bulan Ashhurul Hurum yang disampaikan dalam Al-Qur'an, sehingga larangan perang ya, padahal pada saat sejarah Islam itu kan ketika Islam disebarkan ya kadang melalui peperangan. Nah, pada saat Ashhurul Hurum itu 4 bulan itu peperangan itu ditiadakan. Bahasanya gencatan senjata lah ya, betul ya. Gencatan senjata. Dulu ada gencatan senjata. Betul ya, di Ashhurul Hurum itu. Berarti kira-kira kalau menelisik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bulan Muharram kira-kira apa saja, Gus? Ada pertama sejarah bahwa Muharram itu adalah merupakan bulannya para nabi. Karena kita tahu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu, kemudian peristiwa yang mungkin menyedihkan lah, atau peristiwa yang sekiranya itu tidak enak, atau dalam sejarah itu sejarah kelam lah, gitu ya. Perjuangan ya, gitu. Iya, perjuangan yang kemudian ditimpa kesulitan dan lain sebagainya. Terus kemudian dari situ Allah memberikan pertolongan. Nah, misalkan yang sangat nampak sekali muncul keterangannya itu di hadis yang riwayat Ibnu Abbas itu ya, bahwasanya tentang puasa Asyura itu. Ketika Kanjeng Nabi datang ke kota Madinah, Kanjeng Nabi melihat bahwa orang-orang Yahudi berpuasa. Ya. Oh, Yahudi berpuasa? Iya, berpuasa di Yaumu Asyura. Ya, puasa di 10 bulan Muharram itu. Nah, kemudian Nabi nanya, itu apa itu? Hari apa kok kalian kok berpuasa? Mereka mengatakan bahwa anjallahu Musa wa qaumahu. Ya, pada hari itu ya, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, wa gharraqa Fir'aun ya, wa qaumahu. Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi kan pada saat itu tahun Hijriah belum dimulai, Gus. Iya. Itu ya bisa, kalau konversi itu bisa ya. Konversi kaitannya dengan tahun itu bisa. Karena dari dalam ilmu falak itu ada konversi, walaupun kita tahu bahwasanya kapan Nabi lahir secara Masehi bisa dicek. Iya, secara Masehi bisa dicek. Ini melalui, tinggal dirumus mungkin. Iya, dirumuskan melalui falak kalau ilmu kaitannya dengan itu. Berarti sebelum ada Hijriah sudah ada ini berarti dong, Gus. Semacam hari-hari yang ya memang hari yang sudah kayak bulan Hijriah biasanya gitu. Atau gimana? Mungkin bahasanya lebih ke sudah ada tatanan bulan mungkin, Gus lah. Sebelum ada Hijriah apa bukan berarti? Ya, itu makanya yang kemudian di dalam Islam itu pakainya kenabian. Nah gitu, iya pakainya kenabian, makanya kan 2 tahun kenabian itu sebelum Hijriah itu. Ya, misalkan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ya, itu kan sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Ya, itu terjadi ya pakainya adalah tentang kenabian gitu. Ya, ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Kanjeng Nabi. Bahasanya istilahnya gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya bulan Muharram itu sejarah atau peristiwanya pertama tadi adalah bulan yang juga dikenal oleh para nabi-nabi sebelumnya. Khususnya yang tadi bahwa orang-orang Yahudi itu berpuasa karena Nabi Musa juga berpuasa karena bersyukur atas pertolongan Allah. Yang kedua adalah kaitannya dengan hijrahnya Nabi ya. Tentunya di bulan Muharram ini Kanjeng Nabi mengawali azam, berniat untuk hijrah dari Makkah ke Madinah itu dimulai dari bulan Muharram ya. Dan yang ketiga kaitannya dengan penetapan bulan Muharram sebagai awal dan Hijriah sebagai tahun Islam. Berarti memang nama-nama bulannya memang sudah ada. Cuma tinggal ketika Nabi hijrah baru. Ya, sebenarnya nama-nama itu nama-nama musiman ya. Sebenarnya nama-nama musiman kayak Rabiul Awal ya, kemudian Ramadan. Rabiul Awal itu mungkin musim semi lah bahasanya gitu ya. Musim semi, Ramadan itu musim panas gitu. Sehingga di sana itu ada istilah yang kemudian nasi itu ya mengandalkan posisi
di bulan-bulan yang kemudian ya kayak diramalkan untuk kegiatan berdagang dan lain sebagainya. Bulan ini untuk khusus untuk berdagang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari sana. Jadi nama-nama bulan itu nama-nama yang di Hijriah ya. Itu memang biasanya dijadikan sebagai patokan orang-orang Quraisy itu untuk melakukan transaksi, untuk melakukan aktivitas dalam perdagangan. Iya, perdagangan khususnya. Nah, kemudian hijrah Nabi tadi kata jenengan direncanakan Nabi itu pengen hijrah di bulan Muharram. Azam itu berarti niat jauh-jauh hari. Kalau niat itu kan muktaronan bifi'lihi ya, kalau bahasanya istilahnya itu. Jadi kalau yang namanya niat itu adalah muktaronan bifi'lihi. Kalau niat yang jauh-jauh hari, yang perbuatannya belum dilakukan itu namanya azam. Jadi Nabi punya azam ya, hijrah. Ini tentunya adalah perintah Allah ya, setelah sekian tahun di Makkah, kurang lebih 13 tahun ya. Di Makkah dakwah, kemudian mendapatkan respon yang mungkin kurang berhasil lah ya. Karena kalau belum berhasil maka pindah ya, di tempat yang memang supaya bisa berkembang itu. Kadang orang juga seperti itu kan ya. Ketika mentok di satu sisi, pedagang juga sama. Kalau pedagang itu di area A misalkan ya, ternyata di situ tidak cukup laris ya, maka dia pindah ke area yang lain yang sekiranya strategis dalam mengembangkannya. Termasuk Madinah itu adalah kota yang cukup strategis, baik perdagangan dan lain sebagainya itu. Tapi kan ini menarik juga ya Gus, bahwa Madinah itu pada saat itu kan belum pernah tersentuh oleh Nabi ya Gus ya, belum pernah didatangi mungkin ya Gus. Belum pernah Pak, udah pernah. Mungkin Nabi datang ke Madinah cuma dagang aja ya Gus ya. Iya, sebelumnya kan memang tentunya survei ya. Sebelum hijrah itu kan sebenarnya survei. Iya, sebenarnya sudah ada survei, terus kemudian ditambah lagi perintah Allah untuk ke sana. Ada beberapa daerah yang kemudian dicoba untuk hijrah itu kan Nabi ya, termasuk juga Habasyah, tapi kan Ethiopia sekarangnya itu kan, tapi kan responnya buruk. Iya, responnya buruk. Sehingga dari survei inilah yang kemudian secara teoritis ya, tentunya survei mengatakan bahwa daerah ini cocok untuk dijadikan sebagai pengembangan. Dan buktinya kan ketika Nabi di sana, masyarakat Madinah sudah menyambut sudah dengan baik gitu. Udah tahu Nabi. Iya. Padahal belum pernah ketemu mungkin ya. Iya, ada yang sudah, ada yang kenal dan ada yang belum. Tapi mengenal bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang terpercaya ya, dari suku Quraisy yang terpandang dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan mereka juga, dan Kanjeng Nabi juga punya peran penting dalam masyarakat itu. Makanya membangun relasi, membangun untuk hubungan itu dengan baik itu seperti itu. Penting sekali. Penting sekali itu. Oke, kalau misalkan ada, kemarin saya dibaca di NU Online, di postingan-postingan NU Channel itu bulan Muharram juga disebut sebagai bulan kasih sayang. Nah ini maksudnya apa Gus? Kasih sayang seperti apa? Gini, biasanya kan kita punya tradisi ya. Tradisi kita itu biasanya kalau di Jawa khususnya, itu biasanya tradisi ini sering, ritual keagamaan itu sering diarahkan pada masalah sosial. Pada masalah sosial apapun selain itu. Juga vertikal. Hanya tahlil itu kan tidak hanya dia membacakan la ilaha illallah, tapi juga bagaimana integritas sosial itu. Ya, ketika tahlil salaman, ya kemudian ada musyawarah, ada pembahasan, ada juga kemudian menyampaikan beberapa hal ketika ada masyarakat yang tidak hadir ketika tahlilan itu kan ditanya ini kemana ini ya, itu sebenarnya banyak ritual banyak yang sosialnya itu ya, ini menunjukkan bahwasanya tradisi itu di Jawa khususnya itu banyak ke arah sosial. Dan inilah yang kemudian ada tradisi khususnya di tanggal 10 Muharram tadi, Asyura itu sekarang yaitu hari ini. Nah itu adalah santunan anak yatim. Oh gitu. Iya, santunan anak yatim. Nah, apakah ada dalilnya? Banyak ya, yatim gitu kan. Sebenarnya tidak hanya di tanggal 10 Muharram sebenarnya. Cuma
karena ayatnya mengatakan Asyhurul Hurum itu adalah tentang ya diantaranya Muharram dan juga beberapa peperangan tidak boleh, terus kemudian soddun anin sabilillah juga nggak boleh, menghalangi orang untuk berbuat baik fisabilillah tidak boleh, kemudian tidak boleh mengusir, bahkan wal fitnatu akbaru minal qatl itu kan bagian dari situ, ya bagian dari keutamaan supaya di bulan Muharram itu tidak boleh ada fitnah, ya apalagi fitnah dibandingkan peperangan yang hanya sekedar untuk membunuh dan lain sebagainya itu ya lebih besar tentunya. Wal fitnatu akbaru minal qatl dari ayat ya, ayat Al-Baqarah surat 216 yang awalnya itu yas'alunaka anil syahril haram. Ya. Mereka menanyakan kepada Kanjeng Nabi tentang syahril haram itu apa? Yang ketika peperangan itu kenapa kok tidak boleh? Apakah bolehkah melakukan peperangan di bulan itu? Ya. Kemudian jawab kul fihima kabir, ya bahwa di dalam bulan itu ada sesuatu yang besar itu, ya. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa sesuatu yang peperangan kul qitalun fihi kabir, ya, bahwa peperangan di dalam bulan itu merupakan sesuatu yang sangat besar itu, dan dosanya tentunya besar. Tapi dari itu semua fitnah lebih besar daripada itu. Tapi berarti larangan perang itu dari Allah langsung ya, Gus? Iya. Nah, dari situlah kemudian zolim tidak boleh, fala tazlimu anfusakum itu, ya, iya supaya tidak menzolimi, supaya saling mengasihi, tidak mengusir orang kayak gitu sembarangan tanpa hak. Nah, itu semua menunjukkan bahwasanya ada larangan ke situ yang akhirnya kemudian ditarik kesimpulan bahwa bulan itu adalah bulan yang penuh kasih sayang, tidak ada pembunuhan, tidak ada kezaliman, ya, tidak ada fitnah, ya. Kemudian bikinlah kaitannya dengan bulan dan kasih sayang. Tradisi-tradisi lokal itu juga menjadi bagian itu. Tapi konteks ayat ini turun berarti saat sebelum hijrah atau sesudah hijrah, Gus? Sebenarnya ayat ini turun ya tentunya setelah hijrah, ya, karena kan ada Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, ini yang tergolong Madaniyah. Nah, itu. Jadi yang tentunya setelah hijrah tentunya. Kemudian kalau kita sebagai umat muslim ingin menghadap apa ya? Karena kan kita sudah di dalam bulan Muharram. Apa sih bahasanya? Mengamalkan ya mengisi bulan Muharram dengan cara apa? Ya. Setidaknya seperti ini. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an ada wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ya. Saya pakainya ini aja supaya kita tidak menjadi orang yang khosirun, ya, merugi tentunya, merugi hari, merugi bulan, merugi tahun, ya. Ya tentunya di bulan Muharram menjadi patokan awal. Nah itu karena pertama kali di di tahun ini di 1441 Hijriah, ya 42 Hijriah. Itu menunjukkan bahwasanya supaya kita tidak khosirun adalah pertama alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Kalau melakukan hal itu maka menjadi fasik, yaitu merusak hubungan dengan Allah. Jadi di bulan ini kita jadikan sebagai bulan di mana hubungan kita dengan Allah semakin baik. Dan banyak caranya, ya di antaranya puasa itu. Makanya puasa di bulan Muharram juga cukup banyak, ya. Menambahkan tanggal 9, tanggal 10 kayak gitu. Di samping beberapa tiap bulan juga ada awal bulan, kemudian Ayyamul Bid, ya. Di hari-hari ya di tengah-tengah atau di bulan purnama lah bahasanya. Ya, di bulan purnama. Kemudian juga ditambahkan ada tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Bila perlu ya setiap bulan, seluruh hari bulan itu ya dipuasai. Dipuasa terus. Terus kemudian yang selanjutnya adalah wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, yang kedua adalah orang fasik itu yang nantinya akan merugi adalah orang-orang yang memutus hubungan yang semestinya memang disambung, ya diperintahkan untuk disambung. Hubungan hubungan sesama manusia. Makanya ini ada hablum minan nas, ya. Jadi pertama kita isi dengan hablum minallahnya dengan baik. Tentunya ibadah mahdhoh ini kita tingkatkan. Vertikalnya. Iya, hubungan vertikalnya kita tingkatkan. Terus kemudian juga
hablum minan nasnya kita tingkatkan juga. Termasuk bagian diantaranya tadi menyantuni anak yatim gitu ya, janda-janda mungkin gitu ya, atau orang yang tidak mampu ya. Itu juga merupakan bagian dari hablum minan nas. Berarti intinya menyantuni anak yatim, kemudian berpuasa sebenarnya di hari apapun, bulan apapun boleh. Iya, boleh. Cuma sebenarnya bulan Muharram ini kemudian menjadi setiap momen ya, momen yang istimewa itu menjadikan kita untuk semakin menjaga 3 hubungan tadi loh. Oh, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Iya, wa yufsiduna fil ard, itu jangan sampai merusak bumi itu. Iya. Ya, ini adalah merupakan anjuran kita, dan kita dianjurkan untuk dimanapun tempatnya, saat kapanpun harus punya 3 sisi itu ya, 3 hubungan itu. Jangan sampai kita hanya fokus ibadah mahdohnya saja, vertikalnya, tapi dengan pihak lain, dengan manusia itu tidak bisa berjalan dengan baik, itu juga tidak bisa itu. Nah, itu yang perlu diisi ya, perlu diisi di bulan Muharram itu tentunya. Kalau kemudian ini Gus, tadi kan sudah ada anjuran puasa, anjuran menyantuni anak yatim. Kemudian kira-kira apa lagi Gus yang di ibadah yang diistimewakan di bulan Muharram? Banyak sebenarnya para ulama menyatakan beberapa hal kaitannya dengan ibadah-ibadah di bulan Muharram itu. Tapi sebenarnya untuk supaya lebih banyak lagi, kita tidak patokannya gini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu. Sehingga sesuatu yang bermanfaat itu yang selalu menjadi kita laksanakan, apapun itu, dan sesuatu yang bermanfaat apalagi ditambahkan dengan ikhlas lillahi taala, itu merupakan amal soleh dan kita punya pahala di situ. Nah, itu. Jadi patokannya itu hadis min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'nihi. Ada juga yang peribahasa yang bahasanya banyak jalan menuju Roma itu. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi kita mau beribadah itu banyak cara. Ya, tidak hanya fokus pada satu cara, ya silakan monggo diamalkan satu cara, tapi kemudian orang lain punya cara lain, dan semua orang juga punya masing-masing. Misalkan ada orang punya penyakit mah yang mungkin puasa itu sangat kesulitan. Ya, amalkan yang lain. Iya, mungkin akut atau apalah yang sekiranya kalau nggak makan itu pusing dan bisa pingsan misalkan kayak gitu. Ya lakukan bukan puasanya kayak gitu kan, tapi yang lain bisa. Kalau orang nggak punya, sudah sakit seperti itu, sudah tidak mampu puasa, ditambah lagi tidak punya harta untuk berbagi menyantuni anak yatim itu, ya berarti bisa lewat cara lain tentunya. Banyak cara itu pokoknya. Intinya kita itu tidak kehabisan untuk mendapatkan pahala lah, intinya kayak gitu. Ya, itu patokannya di situ aja. Patokannya itu. Baik, kurang lebih itu ya Gus ya yang dapat kita bahas di bulan Muharram ini, teman-teman. Jadi intinya bulan Muharram ini merupakan momen yang bagus untuk kita beramal, karena tadi masuk dalam Ashhurul Hurum. Saya takut kalau ngomong kayak gini. Dalil-dalil, aduh. Intinya apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini yang kemudian menjadi nilai-nilai plus itu, misalnya dengan puasa, misalkan kayak kita sekarang ya 10 Muharram, kemudian kemarin 9 Muharram ya Gus ya. Dan kemarinnya juga Kamisnya juga sama Abah disuruh puasa sekalian sekalian gitu. Senin Kamis kan. Kemudian menyantuni anak yatim, kemudian lain-lain. Kalau misalkan nggak bisa ya bisa diganti dengan ibadah yang lain, begitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu yahdi bihi batin wa firah li walana fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.